Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Deva Okfiliani, NPM 054, ada Roza Saputra, NPM 055, Azela Cika, NPM 056, Regina Femenia, NPM 062, ada Bunga Suramaya, NPM 063 yang sedang berhalangan hadir, dan ada Rahmalia, NPM 068. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Profil perusahaan PT Buana Lintas Lautan Tbk. Buana Lintas Lautan Tbk, sebelumnya Buana Listina Tamat Tbk, didirikan tanggal 12 Mei 2005 dan mulai beroperasi secara komersial sejak 2005. Kantor pusat beralamat di Danatama, Skur 2, Jalan Mega Kuningan Timur, Blok C6 K12A, Jakarta Selatan. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Buana Lintas Lautan Tbk yaitu Halim Yusuf, 21,95%, PT Tesco International Capital 13,60%, KSSEL 10,36%, dan PT Delta Royal Sejahtera 7,93%. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan BULL meliputi usaha dalam bidang perkapalan, dalam dan luar negeri, dengan menggunakan berbagai jenis kapal tanker minyak, gas, kimia, dan FSO. Next. Analisis laporan keuangan. Laporan keuangan adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan atau financial position, kinerja keuangan, financial performance, dan arus kas atau cash flow dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi arah penggunanya. Rasio dalam analisis laporan keuangan adalah angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya. Dalam laporan keuangan, hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana. Next. Macam-macam rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar, rasio cepat, rasio kas. Yang kedua, rasio solvabilitas terdiri dari debt to asset ratio, debt to equity ratio, long term debt to equity ratio. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Azila Cika. Baik, rasio probabilitas terdiri dari yang pertama ada profit margin on sales, terus ada hasil pengembalian investasi return on investment atau ROI. Yang ketiga ada hasil pengembalian ekuitas. Terus rasio aktivitas terdiri dari yang pertama ada fixed asset turnover, yang kedua ada perputaran total asset. Next. Analis rasio keuangan perusahaan berikut adalah rasio likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 10%. Contohnya seperti 2018 sama dengan 84.539.237 dibagi 6.383.8975 dikali 10%. Hasilnya 1,32. Lalu ada 2019 sama dengan 1133,416,466 dibagi 86.755.385 dikali 10%. Hasilnya 1,53.
Terus ada 2020 sama dengan 155,757,322 dibagi 98,656,315 dikali 10% hasilnya 1,57. Next. Yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat sama dengan aktiva lancar persediaan dibagi utang lancar dikali 10%. Contohnya seperti sumber dari Kashmir. Contohnya 2018 sama dengan 84,539237 min 2,001,270 dibagi 63,838,975 dikali 100% hasilnya 1,29. 2019 sama dengan 133,466,466 min 4,300,938 dibagi 86,755,385 dikali 100% hasilnya 1,48. 2020 sama dengan 155,757,322 min 5,3321,626 dibagi 98,656,315 dikali 100% hasilnya 1,52. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya bernama Roza. Next. Baik. Yang ketiga ada rasio kas atau cash ratio. Cash ratio sama dengan kas bank dan setara kas dibagi aktiva lancar dikali 100%. 2018 3.549.116 rupiah dibagi 63.838.975 rupiah dikali 100% hasilnya 0,05%. 2019 6.081.614 rupiah dibagi 86.755.385 rupiah dikali 0,7. 2020 22,365,565 per 65,656,315 dikali 100% hasilnya 3,4. Rasio kas pada tahun 2018 sebesar 0,5 yang artinya perusahaan hanya mampu membayar utang sebesar Rp1 dengan menggunakan kas perusahaan sebesar 0,05 rupiah. Kemudian pada tahun 2019 perusahaan hanya mampu membayar utang sebesar Rp1 dengan menggunakan kas sebesar 0,07 di mana terjadi peningkatan dibanding tahun 2018 dengan selisih 0,02 di mana kemudian di tahun 2020 perusahaan juga mengalami peningkatan dalam membayar utang karena pada tahun 2020 perusahaan membayar utang sebesar Rp1 dengan menggunakan kas perusahaan sebesar 0,34, selisih 0,2 dibanding 2019. Sehingga berdasarkan analisis rasio kas ini, perusahaan menunjukkan kemampuan yang kurang baik dalam membayar utang jangka pendek dengan menggunakan kasnya. Next. Selanjutnya, net profit margin. Rumusnya, net profit margin sama dengan laba setelah pajak dibagi pendapatan dikali 100%. 2018, rasionya sama dengan 14.860,237 dibagi 85, 432, 450 dikali 100%. Hasilnya 17,3%. 2019, 23, 269, 4848 per 101, 451,071 dikali 100% hasilnya 23%. 2020, 19, 689,
0,487 dibagi 43,067,352 dikali 100%, hasilnya 45%. Net profit margin pada PT Buana Lintas Lautan Tbk atau BUL mengalami peningkatan yang sangat signifikan mulai dari 2018 sampai dengan 2020, di mana pada tahun 2018 setiap Rp1 pendapatan turut memberikan kontribusi menghasilkan 17,3 laba bersih. Sedangkan di tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 5,7%, di mana pada tahun 2019 setiap Rp1 pendapatan turut memberikan kontribusi menghasilkan Rp23 laba bersih. Kemudian di tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 22% dibanding 2019, di mana setiap Rp1 pendapatan turut menghasilkan 45 laba bersih kepada perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmalia. 2. Return on Investment atau ROI. Rumusnya ROI laba setelah pajak per total aset dikali 100%. 2018 ada 14.860.237 per 329.950 dikali 100% sama dengan 0,04 sama dengan 4%. 2019 23.269.848 per 500.000.843.358 dikali 100% sama dengan 0,4 yaitu 4%. 2020 19.680.487 per 600.079.206.808 dikali 100% sama dengan 0,2 sama dengan 2%. Berdasarkan perhitungan ROI pada PT Buana Lintas Lautan Tbk, perusahaan ini mengalami fluktuasi terlihat dari tahun 2018 ke 2020, di mana pada tahun 2018 setiap Rp1 total aset turut memberikan kontribusi sebesar 4 laba bersih. Kemudian pada tahun 2019 setiap Rp1 total aset turut memberikan kontribusi menghasilkan laba bersih sebesar Rp4. Sama dengan tahun 2018, pada tahun 2020 di mana perusahaan sebesar 2%, artinya setiap Rp1 total aset pada perusahaan hanya mampu menghasilkan 2 laba bersih kepada perusahaan. Dapat kita analisa bahwa berdasarkan analisis ROI, perusahaan ini tergolong ke dalam perusahaan yang kurang baik dalam membalikan investasi perusahaan karena posisinya di bawah atau kurang dari 5%. Return on Investment atau ROI. Yang pertama jenisnya ROI 2018 4%, 2019 4%, 2020 2%, perbandingan tahun 2018 dan 19 itu tidak ada, berdasarkan perbandingan tahun 2019 dan 2020 itu -2. 3. Return on Equity atau ROE. ROE sama dengan laba bersih per total equities kali 100%. 2018 14.860.23 per 193.817.431 dikali 100% sama dengan 0,07 yaitu 7%. 2019 23.269.848 per 282.993.148 dikali 100% sama dengan 0,08 yaitu 8%. 2020
19.680.487 per 308.843.874 dikali 100% sama dengan 0,06 yaitu 6%. Selanjutnya akan dibacakan oleh Deva. Rasio solvabilitas, rasio utang, total utang dibagi total aset dikali 100%. 2018 136, 165 dibagi 329, 977, 950 dikali 100%, hasilnya 41%. 2019 267.850, 212 dibagi 550, 843358 dikali 100% sama dengan 48,6%. 2020 370, 367, 934 dibagi 679, 206, 808 dikali 100 sama dengan 54,5%. Rasio utang yang optimal adalah jika rasio kurang dari 0,5%, 0,5 kali atau kurang dari 50%. Berarti sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh ekuitas, namun sebaliknya jika lebih dari 0,5 atau lebih dari 50%, maka sebagian asetnya dibiayai oleh hutang. Hal ini berarti sebagian besar aset dari perusahaan dibiayai oleh hutang. Berdasarkan rasio ini, PT Bull masih di posisi yang aman di tahun 2018 hingga 2019. Namun pada tahun 2020, ketergantungan perusahaan ini lebih dari 50%. Hal ini disebabkan oleh penambahan armada kapal dan pembentukan anak perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan pada rasio utang ketergantungan perusahaan masih tergolong rendah, karena kalau dirata-ratakan 2018 hingga 2019 presentasinya masih di bawah 50%. Rasio utang terhadap ekuitas. Total utang dibagi total ekuitas dikali 100%. 2018 136, 160, 519 dibagi 193, 817, 431 dikali 100% hasilnya 70%. 2019 267, 850, 212 dibagi 282, 992, 146 dikali 100% hasilnya 94,6%. 2020 370, 367, 934 dibagi 308, 843, 874 dikali 100% sama dengan 120. Berdasarkan perhitungan rasio terhadap ekuitas, nilai debt to equity ratio yang optimal dalam suatu perusahaan sekitar 1 kali, di mana jumlah utang sama dengan jumlah ekuitas. Pada PT Buana Lintas Lautan Tbk, rata-rata dari tahun 2018 hingga 2020 adalah 94,8%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketergantungan ekuitas terhadap utang masih tergolong tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.